Jadi saya hadir ke tempat mereka bersama tim. Bukan mereka ke gereja saya, tidak. Saya tahu nggak mungkin. Bertahun-tahun, setiap hari saya mesti bawa vitamin C dan vitamin B. Tahun-tahun itu belum ada aqua botol. Air minum itu langka, mereka harus bawa air rebus dari rumah. Botol-botol nggak sebanyak sekarang. Seringkali kehabisan. Nah, di dekat rumah saya ada 2 jemaat kelompok. Saya bilang, kalau kamu haus jangan pulang ke rumahmu, pulang ke rumah kami. Di rumah kami ke Saudara waktu itu datang ke Jalan Musi 38, itu rumah kami. Saudara kan kaget, kalau siang pasti ada tukang becak tidur di situ. Karena saya buka pintu, kalau panas, nggak ada penumpang, jangan pulang, jangan tidur di tempat becakmu, punggungmu sakit, tidur di rumah, ada tikar. Kalau kamu nggak ada uang, mau makan, jangan sampai tahan lapar. Kasihan anakmu kalau kamu mati muda. Makan di rumah. Saudara, saya jadi mereka hidup sehat. Karena tukang becak itu rata-rata, waktu itu ya tahun 80-an, mati umur 38. Penyakit terbesarnya 2, TBC dan gagal ginjal. Karena kering, panas, debu, kotor. Aduh, saya jadi mereka hidup sehat. Kalau mereka itu ada masalah apa saja yang dicari itu kami. Datang kami ke rumahnya. Masalah anak, pertengkaran suami istri, masalah apa. Ayo kita jadi berkat, saudara. Enggak bawa orang ke gereja. Nyatakan Yesus. Itu tukang-tukang jual makanan. Ya, saya jadi mereka hidup sehat. Air cucian, piring cucian gelasmu, awas kamu gak ganti-gantian. Kamu cuma mau duit kami, tapi kami kena sakit semuanya itu. Ayo, di depan rumah halaman ada keran. Pokoknya tiap kali lewat, kotor nggak kotor, harus kamu ganti airnya di sini. Jadi saya cari mereka, saya duduk dengan mereka, cerita soal keluarga, soal itu. Jadi mereka senang. Dan semua itu Islam, nggak ada yang Kristen, saudara. Mereka nggak segan masuk ke rumah kami. Mau mandi, mau kencing, mau berak, masuk saja. Nggak perlu ketok, jangan ketok. Karena semua orang yang di rumah kami saya larang kunci pintu. Jangan. Karena saya mengajar, kalau ada maling masuk pun jangan diteriaki. Janji pergi pendeta ini hamba Tuhan ini. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Yo serius, saudara. Ajak duduk. Saya itu berapa kali ngajak ngomong, saya tuh nggak takut kemalingan, nggak takut. Serius. Wih, kalau bawa parang di parang mati, masa sahabat untuk mati lebih celaka lagi itu. Mereka akan terima Yesus. Kenapa? Ini ketemu orang dari mana? Saya bilang, kalau kamu mencuri kamu masuk neraka. Kalau kamu minta kamu selamat, nilai yang mana? Ayo duduk. Sepinter-pinternya kamu maling, polisi tetap lebih pintar. Ambil model gini, ketangkap kamu gak lama. Ayo duduk baik-baik. Saja dulu saya cerita soal kehidupan serius. Saya beri makan. Kamu perlu apa? Anakmu perlu apa? Yang ada di rumah saya akan berikan untuk kamu. Harus begitu gereja itu, saudara. Dengan yang namanya manusia itu. Karena mereka perlu Yesus. Saya bisa cerita nggak habis-habis soal itu. Jadi Bapak tadi yang tanya, itu saya Pak. Sibuk saya dengan gereja, tetap saya punya waktu dengan mereka. Nggak akan tidur. Kemarin pagi saya tuh berangkat jam 7 pesawat saya. Tapi jam 6 saya masih khotbah di LP. Karena ngurusi orang Islam saya mau bebaskan itu. Jadi saya telepon dulu ke bandara karena belum kenal, tunggu dulu ya, saya akan cepat datang. Jadi saya masih ngajar dulu kemarin pagi. Karena tiap pagi jam 6 ada kebaktian di situ. Kalau saya dinampili pasti saya hadir. Nah setelah mereka datang, ayat 2, kita baca Lukas 15. Terjadi apa ayat 2? Ya. Terus? Ya. Siapa yang bersungut-sungut? Tokoh agama yang merasa hebat dirinya. Betul tidak? Nah, gara-gara mereka bersungut-sungut karena Yesus menerima para penjahat itu tadi. Ayat 3, Yesus berfirman, menerjemahkan Yohanes 3:16. Betul? Oke, aku sekarang mau ngomong dengan kamu. Kalau ada gembala di antara kamu punya 100 domba, masih kisah itu. Sore sudah pulang ke kandang, dihitung, ya kurang 1. Masa berkata nggak apa-apa kan beranak lagi, biarin 1 hilang.
Begitu tidak? Tidak. Nah, saudara dengarkan. Gereja yang benar, hamba Tuhan yang benar, gembala yang benar adalah rela membiarkan yang 99 karena sudah selamat dan aman di kandang. Keluarlah cari yang satu itu. Katakan amin, saudara. Ini pengejawantahan misi Yesus dalam hidup hamba Tuhan. Konsentrasinya kepada yang masih hilang, bukan yang sudah ditemukan. Dengan cara kita memberi contoh di masyarakat kita, tanpa kita memikir pertambahan jumlah anggota. Karena lagi sekali kalau kita menekankan jumlah, yang sakit hati yang mayoritas. Lagi sekali jatuh tidak. Karena mereka tahu kita cari mereka. Ini kan perang namanya. Kasih itu kasih. Mau dibungkus pakai apa saja tetap kasih. Betul, dan orang pasti akan menerimanya itu. Mulai hari ini, cari orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga, urus mereka. Siapa yang dengar berita beberapa hari ini, salah satu desa di Kabupaten Ponorogo, penduduknya 6.000, 3.000-nya gila, dan 80% kurang gizi. Saya kaget, saudara. Saya telepon teman saya di Ponorogo, cepat dengar ini, cepat kamu kunjungi. Bayangkan, kasihan ini berapa nih masuk terus berita di TV. Nah, kalau begini berarti suka nonton sinetron, nggak dengar berita, langsung nggak ngerti berita apa itu. Awas suka nonton sinetron batuannya, awas. Apalagi nonton sinetron jadi modal khotbah, awas lagi itu. Terlalu betul. Awas khotbahnya dari sinetron ya. Nonton berita supaya kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Bagian terakhir untuk bagian ini, saudara. Yesaya 49. Jadi hamba Tuhan itu tidak dilihat dari khotbahnya, dari gelarnya, dari jumlah jemaatnya, dari latar belakang pendidikannya, tidak. Hamba Tuhan itu dilihat dari berapa banyak orang berdosa tidak takut datang kepada kita. Saya ulangi lagi, seorang hamba Tuhan dinilai bukan dari pengalaman-pengalamannya, tapi dari berapa banyak orang berdosa tidak takut datang kepada kita. Karena itu dialami Tuhan Yesus. Biasanya datang mendengarkan Yesus mengajar. Saya suka kata biasanya itu. Dengar, judulnya apa? Ayo, judulnya apa? Yesaya 49 yang huruf yang besarnya. Hamba Tuhan. Nah, harusnya kita lihatnya ke sini. Jangan lihatnya ke tempat-tempat lain. Saya nggak ada waktu, tapi saya akan singkat bacakan. Dengarkanlah aku, hai siapa? Pulau-pulau. Ayat ini khusus untuk Indonesia. Sebab Indonesia adalah satu-satunya negara kepulauan di dunia. Saingan Indonesia itu Filipina. Karena pulau terbanyak kedua setelah Indonesia adalah Filipina. Filipina itu kira-kira 6.000 sekian pulau. Indonesia ini 17.000 sekian pulau. Nggak ada negara sehebat itu. Jadi kalau pulau-pulau itu Indonesia. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Apa bedanya bangsa dengan suku? Seharusnya di Indonesia ini bangsa, bukan suku. Suku itu Eropa, India, RRC itu suku. Kenapa? Karena mereka walaupun berbeda-beda bahasa, Eropa itu beda bahasa antar negaranya, India itu beda bahasa, Tiongkok itu banyak bahasa, tapi mereka satu rumpun. Indonesia ini satu negara beda tempat karena pulaunya beda-beda, budaya beda, wilayah beda, bahasa beda, warna kulit beda. Kita ini bangsa. Jadi bukan suku Toraja, suku Jawa, suku ini, tidak. Kita ini bangsa, saudara, yang digabungkan di satu negara karena kita beda.
Jadi ayat ini untuk Indonesia.